G2CC family, welcome home. Menyembah dan memuliakan Tuhan, itu adalah kerinduan hati kita. Tuhan, pagi ini kami mau menikmati keindahan, menikmati keagungan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Penuhilah setiap kami roh rindu selalu berada dekat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, nikmatilah pujian kami. Rindu selalu. Rindu selalu bersamamu. Mari tinggal dalam hadirat-Nya. Mari tinggal dalam rumah-Nya. Karena itu adalah tempat terbaik. Kirala takara
sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Menyembah Tuhan lebih semangat lagi dengan segenap hatimu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan. Kau layak dahsyat Tuhan, layak disembah. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu, angkat tanganmu buat Tuhan. Ku nikmati menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan, lebih dahsyat lagi, lebih meriah lagi buat Yesus. Kau Raja Tuhan yang layak terima segala pujian kami. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi ini kami berkumpul untuk bersorak demi nama Yesus, untuk berseru kepada Tuhan yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mulai memuji-muji nama-Mu, di situ kuasa-Mu hadir, di situ pemulihan terjadi, di situ mujizat kami bawa pulang, dan hidup kami berubah. Terima kasih Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus yang siap bersyukur bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan tetap berdiri, kita sama-sama akan pujikan Tuhan. Lebih lagi kita katakan, terpujilah Tuhan Yesus Allah kita yang besar. Haleluya. Berikan suara gila kau Tuhan. Amin. Terpujilah Raja atas dunia. Amin. Ya Tuhan, Raja yang besar dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamat.
Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita hebat, amin. Mari serukan, haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, saya sharing pribadi ya. Minggu-minggu ini saya sedang ditegur oleh sebuah konten di media sosial. Kontennya berkata seperti ini. Semua orang di dunia ini, mereka itu fokus mengejar apa yang mereka belum punya. Sekali lagi, semua orang itu fokus mengejar apa yang mereka belum punya. Tapi mereka lupa satu hal. Lupa untuk melihat yang mereka sudah punya. Bapak Ibu, ada lebih dari 1000 kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kalau kita mau hitung dari sejak Anda bayi sampai Anda dewasa sekarang ini, kebaikan Tuhan banyak sekali saudara. Dan kita lupa bersyukur karena kita salah fokus. Karena fokus kita selalu mengejar apa yang belum kita punya. Yuk mulai hari ini saudara, kita lihat yuk yang kita sudah punya. Kita punya keluarga yang sehat, kita punya pekerjaan, kita tidak di PHK. Itu semua kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri ya. Kasih tahu kanan kirimu, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Mari kita bersyukur pada Tuhan, karena kita tidak dapat membalas kasih-Nya. Mari puji Tuhan dengan semangat. Kita tidak bisa balas semua perbuatan ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Kau baik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur, Kau tidak tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur boleh beribadah. Kami bersyukur punya tubuh yang sehat. Yes Lord, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa, Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau selalu. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau memiliki hati yang bersyukur. Ya, lihat tangan-tangan kami. Kau pegang tangan-tangan itu. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan sekali lagi. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Makasih Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang selalu bersyukur daripada menggerutu. Mata yang selalu melihat apa yang sudah kami miliki daripada yang belum kami miliki. Kami tahu segala sesuatu itu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami telinga untuk mendengar. Telinga seorang murid mendengar isi hati Tuhan. Kami mau tangkap firman Tuhan. Ada sesuatu yang kami rindukan untuk kami bawa pulang. Sebagai kuasa yang merubah hidup kami. Urapi firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya, silakan duduk.
Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Saudara, hari ini Abuna akan bicara mengenai bagaimana kita menjadi kuat di dalam kelemahan. Buka Alkitab saudara dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Buka Alkitab saudara dan kita akan membicarakan apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Stop sampai situ. Kita baca ulang saudara. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara. Bagian yang pertama yang kita bisa refleksikan di dalam ayat ini adalah tidak ada manusia yang menjadi Superman. Superman hanya ada dalam film. Nggak ada. Superman pun orang terkuat di dalam dunia mitologi. Dunia angan-angan saudara bisa lemah dengan kripto. Jadi ketika dia dekat dengan kripto habis tenaganya. Dia menjadi powerless. Saudara, ini memberikan kepada kita bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun yang kuat 100%. Maka manusia tidak boleh memegahkan diri dan merasa baik-baik saja ketika dia melihat bahwa dengan kemampuan berpikirnya, duit yang dia miliki, pengaruh yang dia miliki, dan segala hal yang ada di dalam tangannya, dia merasa mampu dengan segala hal. Karena manusia itu memiliki natur. Naturnya apa saudara? Natur alami manusia itu saudara adalah dia selalu sadar akan kelemahan yang ada di dalam dirinya. Makanya orang-orang yang sadar akan kelemahan di dalam dirinya mencoba menutupinya. Supaya dia tidak terlihat lemah. Kenapa? Karena dia ingin terlihat hebat. Saudara, mari kita mulai hidup seperti orang yang menginjak bumi. Jangan terlalu merasa pede dengan segala apa yang kita miliki itu. Karena realitas manusia secara alami adalah wajar kalau dia merasa lemah. Katakan wajar kalau dia merasa lemah. Ya, jangan takut, jangan malu kalau dianggap atau direndahkan oleh orang lain karena Anda dianggap lemah. Tidak, karena itu adalah sikap dan sesuatu yang manusiawi. Dan saya mau beritahu kepada saudara bahwa merasa lemah bukan berarti sebuah kegagalan terjadi di dalam hidup saudara. Merasa lemah bukan berarti hancur masa depanmu. Tidak. Itu adalah hal yang manusiawi. Kalau Anda melihat pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana mereka berjuang up and down di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam iman mereka di hadapan Tuhan. Dan selalu direpresentasikan kepada pembaca modern hari ini. Melalui Alkitab yang kita baca. Bahwa mereka bukan Superman. Mereka punya titik lemah di dalam kehidupan mereka. Dan mereka berjuang untuk mengatasi apa yang namanya ketakutan itu. Mereka berjuang mengatasi apa yang namanya keraguan-raguan di dalam hidup. Tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal, pahlawan-pahlawan itu, iman itu saudara. Merepresentasikan apa yang disebut dengan ketakutan sebagai kelemahan. Merepresentasikan apa yang disebut dengan keraguan sebagai kelemahan. Bahkan merepresentasikan ketidakpercayaan sebagai sebuah kelemahan. Di satu titik tertentu mereka dipulihkan atas semua itu. Dan mereka dipakai oleh Tuhan. Kita, apa yang bisa kita refleksikan? Elia berdoa, api turun dari langit. Api turun dari langit. Saya juga mau jadi pendeta berdoa, api turun dari langit, saudara. Tapi berkali-kali Abuna naik ke atas itu, lewat belakang gereja kita itu naik angkat tangan, gak turun-turun apinya. Kan keren itu. Tapi coba lihat Elia. Begitu dia selesai merepresentasikan kuasa Tuhan yang tidak terulang di dalam sejarah. Hanya oleh seorang wanita yang bernama Isabel. Dia lari dan ketakutan. Itu memperlihatkan apa? Bahwa yang namanya merasa lemah. Itu adalah sebuah realitas iman. Amin. Jangan berpikir kalau Anda sudah beriman kepada Tuhan maka Anda kuat. Tidak. Sebab ada sisi manusiawi yang direpresentasikan oleh daging kita. Oleh pikiran kita,
oleh hati kita. Bahwa dalam perjalanan iman kita mengiringi Yesus. Seringkali ada masalah-masalah yang justru melemahkan iman itu. Sering ada kejadian dan situasi yang tidak terduga. Yang membuat kita ketakutan. Yang membuat kita berbalik mempertanyakan. Benar enggak Tuhan ada dan semuanya baik-baik saja. Saudara boleh merasa lemah. Tapi jangan izinkan kelemahan itu menjadi faktor yang mengontrol imanmu selanjutnya. Amin. Ketika Anda tahu Anda sedang lemah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berikutnya saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana untuk memperkuat kembali iman yang sedang lemah itu. Saya ingat ketika Musa berjumpa dengan Elohim di Gunung Horeb. Dia mendapat tugas, mandat yang sangat besar untuk kembali ke Mesir. Memimpin bangsa yang besar, yang tegar tengkuk. Dan berbicara kepada Raja Firaun. Firaun itu memandang mukanya saja orang gak berani. Ini disuruh bicara kepada Firaun. Musa berkata, aku orang yang gagap lidah. Orang gagap lidah itu ada dalam pikirannya tapi gak bisa keluar dari mulutnya. Musa ketakutan. Tapi coba lihat hidupnya. Dia dipakai sebagai pemimpin Tuhan yang hebat. Yang membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Jadi kalau Anda sedang merasa lemah, tidak berarti duniamu sedang runtuh. Haleluya. Amin. Tidak lantas Anda menjadi orang Kristen yang tidak layak. Tidak. Itu manusiawi. Kita akan belajar bagaimana mengelola itu. Dengan understanding yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Amin. Jangan ngantuk ya. Amin. Nah, gitu. Bagian yang kedua. Mengapa iman menjadi lemah? Nah, kita perlu mengenali dulu. Kalau kita nggak tahu penyakitnya, apa yang menyebabkan penyakit itu, dan kita tidak menghandle dengan baik penyebabnya, maka kita hanya akan mengatasi gejalanya. Kita hanya mengatasi fenomenanya, tidak langsung kepada akarnya. Saudara-saudara, apa yang membuat iman kita menjadi lemah? Kalau semua alasan di dunia ini, satu orang memiliki satu jawaban yang berbeda dari yang lain, bahkan kepada kita semua pagi ini, maka kita bisa simpulkan seluruh jawaban itu. Iman menjadi lemah karena fokus yang salah. Katakan fokus yang salah. Apa artinya fokus yang salah? Ketika kita berjalan dan melihat masalah, ketika kita menjalani kehidupan dan melihat masalah, fokus kita beralih, fokus kita bergeser, saudara-saudara. Ingat Petrus ketika dia mulai merasakan tiupan angin. Banyak orang melupakan ada satu hal yang seringkali di-skip oleh para hamba Tuhan. Yesus memanggil dia. Mari datang. Diawali dengan kalimat itu. Mari datang. Datang. Yesus memanggil. Saudara, kalau Yesus memanggil, apapun yang terjadi dalam perjalanan, Yesus ikut tanggung jawab enggak? Pasti Yesus tanggung jawab. Tapi apa yang terjadi ketika Petrus mulai keluar dari perahu itu suasana tidak sedang baik-baik saja dengan ada gelombang, ada angin, saudara-saudara. Dia mulai merasakan di kulitnya. Dia mulai merasakan terpaan angin di wajahnya. Dia mulai melihat gelombang dan goncangan yang ada. Fokusnya beralih. Fokusnya beralih. Fokusnya bergeser. Dan seringkali fenomena yang sama kita ulang dalam hidup kita. Ketika kita berjalan dan ada gunung yang besar. Kita mulai menyerah dan berkata, aduh, aku gak bisa nembus gunung ini. Coba Anda berdoa pada Gunung Ungaran. Pergi ke Laut Jawa. Nggak beranjak itu gunungnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tuhan bilang, dengan iman seperti ini kamu bisa membuat gunung itu lepas dari tempatnya dan dibuang ke laut. Nyatanya nggak terjadi itu. Apakah kita lantas lemah? Apakah kita lantas menjadi tidak percaya akan firman Tuhan? Ini yang Kak Abuna katakan.
Kelemahan-kelemahan iman seringkali datang karena hati dan pikiran kita bergeser. Mulai melihat betapa besarnya masalah itu. Mulai melihat masalah itu menjadi sesuatu yang menghadang langkahmu. Dan itu akan membuat kita secara rasional mulai berpikir-pikir, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Saudara, ingat lagu itu. Sekalipun gunung tidak beranjak, Tuhan tetap ada. Amin. Tuhan bisa memberi kekuatan kepadamu untuk apa? Bukan untuk mengangkat gunung. Memberi kekuatan di kakimu supaya engkau bisa mendakinya. Haleluya. Memberi kekuatan kepadamu supaya engkau bisa mengintarinya. Selalu ada jalan lain kalau Tuhan yang terlibat. Seandainya dulu Petrus tidak melihat situasi yang ada di sekelilingnya. Mengabaikan semua terpaan angin di wajah dan kulitnya. Itu pasti cerita Alkitab kita beda itu. Dia pasti akan berjalan dan sampai kepada Yesus. Manusia pertama yang berjalan di atas air dan manusia kedua adalah David Copperfield. Abuna coba loh itu di Danau Galilea, coba saya keluar dari di pinggirnya, saya beriman. Saya injak, kok aku nggak bisa jalan? Waduh, saudara, Anda mungkin tidak bisa berjalan di atas air. Anda mungkin tidak bisa membuat gunung itu berpindah dengan perkataanmu. Tapi kemungkinan yang terbesar, jangan pernah abaikan bahwa Tuhan hadir dan akan membuatmu baik-baik saja. Pergeseran fokus ini yang menjadi bahaya seperti kanker di dalam iman anak-anak Tuhan. Dia akan mulai menyerang pikiranmu. Dia akan mulai menyerang hatimu. Dia akan mulai menggerogoti kekuatan dan ketahanan resiliensi imanmu itu, saudara. Sehingga Anda menjadi bergeser dan mulai menyerah terhadap situasi dan mulai menyerah terhadap keadaan. Bahkan apa yang terjadi? Kita mulai menggunakan segala potensi dan kekuatan dan apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Saudara, dengarkan saya ya. Tidak semua hal dalam dunia ini harus dimenangkan. Amin. Halo. Tidak semua hal dalam dunia ini harus dimenangkan. Hidup ini seperti kapal yang berjalan dan digerakkan oleh arus. Kadang lurus, kadang berhenti karena nyangkut, kadang belok oleh arus itu. Yang penting adalah Anda bisa membaca tanda-tanda dan gerakan arus itu. Dan Anda akan melihat akan tiba di tujuan. Kadang-kadang Tuhan membuat kita seperti orang kalah. Mau apa? Kadang-kadang Tuhan membuat kita kehilangan. Mau apa? Tidak semua dalam dunia ini harus kita miliki. Makanya benar sekali apa yang dikatakan oleh Revo tadi. Mari kita geser perspektif kita. Daripada berjuang terhadap apa yang belum kita miliki. Yuk kita mulai bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Amin. Tadi waktu Revo bilang gitu, saya ngomong ke Abuni. Aku bersyukur. Kamu harus bersyukur ya, punya suami kayak aku. Dia bilang, aku bersyukur. Saudara, hidup ini akan indah. Ingat ya, tidak semua hal dalam dunia ini harus Anda menangkan. Tapi Anda harus menjalaninya. Dengan kekuatan dan pegangan tangan Tuhan. Karena kita bukan pemilik hidup. Kita menjadi orang-orang yang cuma menjalani skenario Tuhan. Di dalam skenario itu Tuhan berikan kepada kita kehendak bebas. Mari kita gunakan kehendak bebas kita itu bukan untuk kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri dan sumber daya kita sendiri. Tapi kehendak bebas yang ditaklukkan pada apa rencana Tuhan. Sebab kalau kita harus menang terus, hidup ini bukan kompetisi, saudara-saudara. Bukan pertandingan. Hidup ini adalah daya tahan. Kalau Anda menganggap hidup ini adalah kompetisi, maka Anda akan melakukan banyak cara. Tapi akhirnya terbatas. Tidak akan mampu. Makanya kita perlu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki bersama Tuhan. Tuhan, aku sudah tiba di titik ini. Anda tahu Ebeni Haizeri itu, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan ketika aku berjalan lagi, aku tiba di satu milestone. Sampai di sini, Tuhan akan menolong saya. Ebeni Haizeri. Ebenezer.
Betapa indahnya kalau kita punya cara berpikir dan cara menjalani hidup yang demikian. Indah sekali, saudara. Dulu saya orang yang sangat ngoyo. Apa itu ngoyo ya? Ngotot. Apa-apa harus dimiliki. Apa-apa kalau sudah punya keinginan harus, wajib. Hari-hari ini saya mengalami pergeseran filosofi, saudara. Dulu Abuna berkata, second doesn't count. Tapi akhirnya saya menyadari ada beberapa hal dalam hidup ini yang tidak harus menjadi number one. Haleluya. Sebab hidup bukan soal number one. Tapi hidup soal bagaimana Anda bertahan dalam krisis. Bertahan di dalam kelemahan. Bertahan ketika Anda tidak mampu. Karena mengandalkan Tuhan. Jangan mengalami pergeseran iman. Kasih tahu kiri kananmu, jangan mengalami pergeseran iman. Ya, bergeser itu. Aduh. Jangan lihat pada fokus besarnya masalah. Jangan lihat dan fokus pada besarnya gunung itu. Tuhan lebih besar dari gunungnya. Dia yang menciptakan gunung kok. Bagian ketiga yang kita pelajari, saudara-saudara. Ada sebuah paradoks di dalam ayat ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini gimana sih? Dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi bahasa literalnya, kalau Anda mau mengalami kesempurnaan kuasa Tuhan, maka jadilah lemah. Makanya Abuna mengajar di bagian yang pertama, menjadi lemah itu natural, manusiawi. Bawa semua kelemahanmu itu di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah menolong kita dan menunggu kita kuat, tidak. Tidak. Tuhan menolong kita, menunggu kita lemah. Karena di saat itu kita angkat tangan dan berkata, Tuhan tolong, mampukan aku. Coba kalau dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya Anda bisa berbahasa Inggris? Anda sadari dulu, aku lemah dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi apa yang harus dilakukan dalam kelemahan itu harus dilatih. Dilatih supaya mampu. Aku lemah di dalam penelitian, dilatih. Abuna by the way bangga sekali lah saudara. 2 bimbingan Abuna itu. Yang berdarah-darah. Dibimbing doktor, dibimbing magister, wajib ngantor di gereja. Udah masih bau-bau keringat pulang kerja, wajib. Lulus dengan predikat mahasiswa terbaik. Salah satunya ada di tengah-tengah kita, lulus S2. Bisa berdiri Rachel? Dengan IP 3,6. Dengan pujian. 3,6. 3,96. Mahasiswa terbaik. Tapi ada titik-titik di mana dia blank. Ketika dia pamit pulang keluar dari gereja, kunciku mana ya? Kunciku mana? Nah dia sudah masukkan kuncinya di dalam tasnya. Dia sedang lemah. Dia berkata, Abuna, doakan saya. Apa hasilnya? Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Ini namanya paradoks kekuatan ilahi. Paradoks kekuatan ilahi, Tuhan tidak menunggu kekuatanmu untuk Anda ditolong. Justru Tuhan akan mengundang saudara dalam kelemahanmu. Datang pada Tuhan. Dia menunggu kelemahan kita diekspresikan, dinyatakan kepadanya. Karena Tuhan tahu kekuatan manusia itu terbatas. Tapi dengan kekuatan Tuhan, dia akan mampu dan memampukan kita melampaui limit kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan mau apa yang tidak bisa bekerja sama ini, Tuhan mau agar bekerja sama. Kekuatan manusia bekerja sama dengan kekuatan Tuhan. Beyond the limits. Akan melampaui batas-batas itu, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita taklukkan segala kelemahan kita. Di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku lemah. Tuhan training aku. Aku lemah, aku tidak mampu. Tuhan tolong aku, berikan kepadaku hikmat. Datang kepada Tuhan dalam setiap kelemahan yang Anda hadapi dalam hidup ini. Dan nanti lihat semuanya akan baik-baik saja.
Bukan kalau lemah justru datang pada setan. Saya pernah ketemu satu orang, kamu ngapain? Nonton reels terus. Reels terus, setiap hari pagi nonton, siang nonton, malam nonton. Tapi tidak pernah mau ke gereja. Nah, dia punya waktu untuk nonton yang begituan. Saya tanya kenapa? Aku sedang mengekspresikan daripada aku keluar sana berdosa. Sekarang saya tanya, kalau reels bisa menyelesaikan masalahmu, gak usah ke gereja. Beri kesaksian nanti. Yang gak bisa, dia mencari pelarian. Saudara, kalau kita mendefinisikannya dengan istilah pelarian, maka pelarian terbaik itu adalah Tuhan. Amin. Kita lemah loh, kita harus akui. Kadang-kadang kita gengsi untuk mengakui. Karena takut dilihat dan direndahkan oleh orang lain. Oh ternyata, gak ada manusia yang kuat. Ada lagu itu. Tuhan peluk aku sebentar saja. Hangatkan jiwa yang sedang lemah. Karena kita sedang lemah. Ada suami istri di sini? Ada suami istri di sini? Coba yang suami dan istrinya ada di sampingnya, berdiri sekarang. Berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Sini mah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan. Ya saudara, dari mana? Ada kekuatan di dalam pelukan. Coba peluk suamimu, peluk istrimu. Peluk, 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 peluk. Selalu ada kekuatan. Ya toh? Ya. Yang masih jomblo, kasihan deh lu. Ya. Peluk. Kalau Anda sudah tidak punya pasangan di dunia ini, ada Tuhan. Silakan duduk. Ada Tuhan, silakan duduk. Coba kalau kita sedang kesel, menguasai abun ini kalau lagi marah gampang. Saya datang, memang saya yang salah. Udah merepet-repet dari pagi, sore, malam. Saya datang peluk aja. Selesai semua masalah. Hati jadi tenang. Dunia di luar sana mengajarkan kepada kita, pelukan dapat menyelesaikan masalah. Pelukan dapat memberikan ketenangan. Pelukan dapat menghadirkan kembali cinta yang terkikis. Pelukan. Tidak ada orang peluk tembok. Abuna pernah peluk tembok. Waktu gereja kita kehabisan duit. Nggak ada lagi duit. Habis saat tabungan 0. Peluk tembok. Dan saya membayangkan tembok itu Tuhan. Tuhan, duit udah habis. Ini gimana? Daripada gini-gini sama orang, malu. Kita menjadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan akan menggerakkan hati orang. Memeluk Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bukan berarti Anda mati kalau peluk Tuhan. Artinya restorasi kembali intimasimu dengan Tuhan. Anda lihat ada ketenangan. Amin. Ada damai yang mengalir. Amin. Dan lihat ada kekuatan yang diimpartasikan. Kadang-kadang saya capek, capek. Capek saya mah. Dia peluk saya. Bisakah kita melakukannya kepada Tuhan? Bisa. Membangun kembali hubungan intim dengan Tuhan. Itu sama dengan memeluk Tuhan. Nanti kita coba lagu itu. Coba ikuti kata-kata Buna. Tuhan peluk aku sebentar saja. Hangatkan jiwa yang sedang lemah. Biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan. Sebentar saja. Powerful itu saudara. Jangan justru lari dari Tuhan. Daud berkata lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Karena dia sedang meluk Tuhan. Daripada 1000 hari
di tempat lain. Dan ini poin yang keempat. Kenapa? Di dalam pelukan ada kekuatan. Dan kalau Anda memeluk Tuhan dengan imanmu, dengan jiwamu, dengan spiritmu, hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Hanya di dalam Dia ada kekuatan, dan kekuatan di dalam Tuhan itu bersifat eksklusif. Tidak tersedia bagi semua orang. Hanya tersedia bagi yang datang kepadanya. Hanya ada di dalam. Dan itu konsisten. Banyak pelatihan-pelatihan di luar sana, kekuatan mental positif, membangun imajinasi, bla bla bla, dengan segala ajaran New Age. Mampu, bisa, tapi sebentar. Tapi kekuatan yang konsisten hanya ada di dalam Tuhan. Bagian yang terakhir, lalu saya mau putar klip. Kemarin itu saya diberkati sekali dengan klip ini, saudara. Saya sampai menghubungi pemilik Reels itu. Boleh gak izin saya pakai Reelsmu untuk menjadi ilustrasi khotbah saya. Kata-katanya powerful. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Bagian yang terakhir, sebelum kita akan berdoa bersama-sama. Batas-batas manusiawi kita akan terlampaui. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita menyerah, kita sudah tiba di batas kita. Berada di limit kita. Dan berkata, Tuhan, aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. I do nothing. Menyerah. Lemah ya. Sini aku beri kekuatan. Dan kita justru melampaui batasan itu sendiri. Hari ini, Anda sedang lemah karena apa? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hidup, banyak masalah bisa terjadi. Yang datang dari faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Mungkin kita sedang mengalami tantangan. Mungkin kita sedang berjuang terhadap sesuatu hal dan belum ada hasil. Saya percaya Reels ini akan menjadi inspirasi buat kita. Ayo kita tonton dulu yuk. Pada akhirnya aku tahu bahwa tidak semua keadaan bisa dilawan. Sebab hidup bukanlah medan perang yang selalu menuntut kemenangan. Ia lebih menyerupai aliran sungai, kadang deras, kadang tenang, dan tidak semuanya bisa diarahkan sesuai kehendak. Ada hal yang hadir bukan untuk ditundukkan, tapi untuk menyadarkan bahwa manusia bukan penguasa takdir. Kita hanya penumpang di perahu waktu, belajar membaca arus, bukan melawannya. Dan di situ letak kebijaksanaan. Bukan pada siapa yang paling kuat menggenggam, tapi siapa yang paling ikhlas melepaskan. Ada sesuatu yang bisa Anda dapat dari perkataan ini, singkat, padat, dan jelas. Pemain musik maju ke depan. Ada sesuatu hari ini, mari kita restorasi hubungan kita dengan Tuhan. Putar lagi ini lagu ini. Putar lagi klip ini. Baca baik-baik kalimatnya. Refleksikan dengan hidupmu. Mari bangkit berdiri, saudara. Letakkan kedua tanganmu di dadamu, tutup matamu. Mari lihat hidup yang sedang engkau jalani hari ini. Lihat Anda sedang lemah di mana. Akui bahwa Anda sedang lemah. Dan sadari bahwa ada kekuatan
yang berasal dari Tuhan. Jangan bergeser fokusmu pada masalah. Tetap pertahankan fokusmu kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh dipeluk oleh Tuhan. Ada kekuatan yang mengalir. Kalau kita bisa memeluk sesama kita, kita mendapat ketenangan. Terlebih kalau kita memeluk Tuhan. Bagaimana caranya kita memeluk Tuhan yang tidak kelihatan? Memperbaiki hubungan. Merestorasi keintiman dengannya. Masalah membuat kita terseret arus lebih jauh. Kita datang kembali kepadanya. Selalu ada kekuatan. Tutup matamu saudara. Biarkan singer menyanyikan lagu ini. Tutup matamu. Tuhan peluk aku sebentar saja. Hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan. Sebentar saja. Zaman anakmu Tuhan. Tuhan peluk aku sebentar saja. Hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan. Katakan sebentar saja. Letakkan tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu, nyanyikan lagu ini. Tuhan peluk aku sebentar. Jamah anakmu Tuhan yang sedang lemah, jamah, berikan kekuatan, partasikan pelukan itu, kuasa dalam pelukan itu, dalam nama Yesus. Jamah anakmu Tuhan, jamah anakmu Tuhan, jamah anakmu Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, tidak ada manusia yang kuat. Kami membutuhkan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami butuh Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Beri kekuatan. Minta campur tangan Tuhan. Minta campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Selalu ada kekuatan di dalam Tuhan. Selalu ada kekuatan di dalam Tuhan. Selalu ada kekuatan. Tuhan akan menyelesaikan banyak hal. Tuhan akan menyelesaikan banyak hal. Haleluya. Semua akan baik-baik saja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Sebentar saja. Mari angkat suara. Katakan secara pribadi. Tuhan peluk aku sebentar saja. Katakan hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan. Sebentar saja. Jemaat saja katakan. Tuhan peluk aku sebentar saja. Kuatkan yang lemah Tuhan. Biar aku bisa
lagu ini. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku sebentar saja. Yes, thank you Jesus. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Tuhan peluk aku sebentar saja. Ampuni akan menutup dalam doa. Hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Tuhan, Kau tidak pernah memberikan pengharapan yang kosong atas setiap anak-anak-Mu. Kalau manusia berjanji, dia bisa mengingkari. Tapi kalau Engkau Tuhan yang berjanji, tidak akan pernah ada dusta padamu. Sekali Tuhan berjanji, maka Engkau akan menepati. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan hati kami untuk mendengar perkataan-Mu. Hati yang mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa pelukan-Mu itu sempurna atas hidup kami. Pelukan-Mu tidak akan membiarkan kami jatuh dan jatuh lagi di dalam pergumulan dan kelemahan yang sama. Pelukan-Mu Tuhan yang memberikan ketenangan dan kekuatan yang mengalir dalam hidup kami. Bahkan membawa kami pada kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau kembali memberkati hamba-Mu. Engkau juga memberkati umat-Mu. Semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar pengumuman. Shalom Bapak Ibu, diberkati dengan firman pagi ini. Saya secara pribadi diberkati dengan firman pagi ini. Bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita menangkan, tapi hidup ini harus kita jalani dengan membawa semua kelemahan kita kepada Tuhan. Dan yang tanpa kita sadari tiba-tiba kita akan bisa melewati semua batasan manusiawi kita. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Kami menyambut Bapak Ibu Yani Susilo dari Semarang. Kami menyambut Saudara Karmel dari Medan, Saudari Mary dari Semarang. Selamat datang. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu minggu depan. Ibadah raya nanti sore, Minggu 19 Oktober, pukul 5 sore di tempat ini akan dilayani kembali oleh Abu Nasoni Saluku. Ibadah online pukul 5 sore dapat dinikmati di channel YouTube Pastor Sony. Firman online setiap hari Rabu pukul 7 malam
kita bisa nikmati melalui Zoom atau melalui channel YouTube Pastor Sony. Ibadah Breakthrough Prayer setiap hari Jumat pukul 5 sore di tempat ini. Youth Komsel setiap hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Ibadah Raya minggu depan hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 7 pagi dan pukul 5 sore di tempat ini. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi di halaman gereja. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara maupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Mengucapkan happy birthday dan happy anniversary kepada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur yang panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Imron. Tolong ditandai menit keberapa ini. Ayo kita angkat tangan kita. Tuhan, kami berdoa. Terima kasih atas pertambahan 1 tahun Engkau berikan kepada UN. Berikan masa depan yang baik, kepintaran. Anak sulung ini mendapat berkat anak sulung dalam hidupnya. Dan masa depan yang baik Tuhan tetapkan. Berkati Grace, bahwa dia bertumbuh bukan hanya secara fisik tapi dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikan ketundukan dan ketaatan, karakter yang baik dalam dirinya. Kau tambahkan 1 tahun lagi usianya, berkat yang khusus dari Tuhan turun atasnya. Tuhan berkati Natali Tuhan, ada banyak rancangan-rancangan yang besar yang sudah Engkau siapkan. Dan kami mau memastikan agar dia berada di dalam perjalanan yang tepat, rel yang benar menuju rancangan Tuhan yang hebat. Mampukan dia dengan segala kekuatan ilahi supaya dia bisa melihat bahwa ketika Tuhan berjalan bersamanya semua akan baik-baik saja. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang hebat. Kalau selama 1 minggu ini kami boleh beraktivitas, Engkau memberkati pekerjaan, keluarga, kesehatan kami, pelayanan kami dan studi kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa semuanya itu bisa kami lakukan dan jalani karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami memegang Tuhan yang tidak kelihatan dan kami percaya bahwa bersama Tuhan semua akan baik-baik saja. Terima kasih hari ini Engkau juga berikan kesempatan bagi kami untuk mengembalikan dan bersyukur atas berkat jasmani yang kami peroleh melalui persembahan, persepuluhan dan apapun itu Tuhan. Berkati kembali benih itu untuk menjadi alat Tuhan, menjadi bagian dalam memenuhi kebutuhan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, kami berdoa dalam 1 minggu ke depan ada banyak perkara dahsyat akan kami alami. Semua akan menjadi hebat karena Tuhan memeluk kami. Ada kekuatan baru yang kami dapatkan dan kami tidak akan mengambil komitmen, tidak akan lagi mengalihkan fokus kami pada masalah, tapi tetap mempertahankan mata, hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk panitia Natal gereja. Berkati yang sebentar lagi akan rapat, berikan hikmat dan cukupkan semua yang mereka rancangkan agar selaras dan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan Jehovah Jireh. Kami percaya Natal kami akan menjadi Natal yang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Dan kami mau menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan. Secara khusus sama berdoa buat G2CC Family yang sedang studi. Berikan kecakapan, kepintaran, dan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Agar mereka cakap di dalam studi, pintar dan cerdas. Dan mereka menjadi terang dan garam dunia. Buka kedua tanganmu. Amini setiap perkataan berkat. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareka Adonai feyis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panafelecha feyehunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panafelecha feyasim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin. Amin.